Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eli. Tadi saya sudah melihat Ibu mengajar, mengamati dari awal sampai akhir. Selanjutnya, Ibu sekarang siswa tolong dipulangkan dulu. Setelah itu, saya tunggu Ibu di kantor ya. Kita akan berdiskusi tindak lanjut di kantor, Ibu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bu, masuk Bu. Silakan duduk. Pak, ini RPP-nya ketika saya melaksanakan proses pembelajaran tadi. Bu Eli, hari ini kita akan melanjutkan diskusi proses mengajar yang barusan Ibu telah ajarkan di kelas. Diskusi ini mungkin agak panjang Bu ya. Apakah Ibu bersedia melanjutkan diskusi ini Bu? Insya Allah Pak, saya siap. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah menyelesaikan pembelajaran di kelas. Sekarang coba saya ingin tahu atau mungkin bisa Ibu ceritakan nih, bagaimana permasalahan Ibu setelah melakukan rangkaian proses pembelajaran tadi di kelas, Bu? Alhamdulillah saya merasa senang sesuai dengan langkah pembelajaran. Tetapi Pak, saya merasa masih ada yang kurang dengan pembelajaran tadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk mengungkapkan perasaan saya ini. Bapak, saya masih butuh masukan dari Bapak tentang pembelajaran tadi di kelas. Baik, terima kasih Bu Eli. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang dapat saya bisa bantu kepada Bu Eli, serta apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai pada diskusi kali ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak mengenai kekurangan-kekurangan yang telah saya lakukan di dalam kegiatan pembelajaran tadi di kelas. Baik Bu, apakah ada lagi Bu? Ada Pak, ini saya masih bingung. Setiap hari saya sudah mempersiapkan modul seperti RPP dengan baik, tetapi tetap saja ada tahapan-tahapannya yang terlewati dalam pelaksanaannya. Saya di sini perlu pengembangan, Pak. Oh, kalau seperti itu coba Ibu ceritakan kembali kegiatan apa yang mungkin menurut Ibu masih kurang dalam pembelajaran tadi, Bu? Oh iya, yang masih kurang itu di dalam pembagian kelompok, Pak. Kalau seperti itu, Bu, apa yang menurut Ibu yang kurang dalam melaksanakan pembentukan kelompok? Di sini saya membagi kelompok berdasarkan homogen atau perempuan dengan perempuan menjadi 3 kelompok dan laki-laki dengan laki-laki menjadi 3 kelompok, Pak. Oh, kalau seperti itu. Nah, kalaupun seperti itu, mungkin Ibu ada alasan tersendiri mungkin ya. Mengapa Ibu membagi kelompok seperti itu, Bu? Pertimbangan saya, Pak, takut laki-laki dengan perempuan itu kalau disatukan, di satu kelompokan, takut terjadi bully, Pak. Oh, karena hal seperti itu ya, Bu ya. Tapi apakah Ibu pernah membagi kelompok yang heterogen, yang menggabungkan laki-laki dengan perempuan gitu, Bu? Belum, Pak. Insya Allah ke depan saya akan mencoba. Nah, kalau seperti itu, Bu, menurut Ibu, pertimbangkan apa lagi yang dibutuhkan dalam pembagian kelompok? Kemungkinan kemampuan peserta didiknya.
Kenapa Bu? Ibu punya berpendapat seperti itu? Untuk melayani kebutuhan peserta didik, Pak, disesuaikan dengan belajarnya. Oke, kalaupun seperti itu, berarti Ibu kedepannya akan membentuk kelompok belajar di kelas dengan memperhatikan gender atau jenis kelamin yang heterogen ya Bu ya, tidak membeda-bedakan perempuan dengan laki-laki. Mungkin mengajar sesuai dengan capaian peserta didik tersebut atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu model ini, mungkin Ibu sering membaca dan mendengarkan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaiannya. Selain pembagian kelompok nih, kira-kira Bu, menurut Ibu, apalagi yang masih kurang pada saat Ibu mengajar di kelas tadi Bu? Ya Pak, ini saat saya mengajar di kelas itu, jawaban siswa itu selalu serentak Pak. Ketika saya bertanya, melontarkan pertanyaan, selalu serentak. Kalaupun seperti itu Bu ya, jadi sebaiknya nih dalam mengajukan pertanyaan gitu Bu ya, apa yang harus Ibu lakukan agar tidak berserentak seperti itu Bu? Baik Pak, mungkin yang akan saya lakukan itu saya meminta siswa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan secara mandiri. Baik Ibu, saya sangat senang ya melakukan diskusi hari ini. Tetapi menurut Ibu masih ada nggak yang kurang dalam pembelajaran tadi Bu? Masih ada Pak. Ketika saya memberikan bintang kepada siswa, tetapi saya lupa memberikan bintang itu dan saya tempelkan ke papan prestasi Pak atau mading. Kalau kira-kira seperti itu Ibu, apa yang harus diperbuat untuk istilahnya menampilkan bintang prestasi siswa yang dicapai siswa saat proses pembelajaran atau mengajar, Bu? Baik, Pak. Saya akan membuat dan menempelkan serta memajang bintang prestasi itu di papan kelas atau di mading, baik hasil individu maupun kelompok. Kalaupun seperti itu, tujuannya kita menempel dan memajang bintang prestasi tadi di kelas apa Bu? Tujuannya Pak, agar siswa setiap harinya dapat melihat hasil bintang yang mereka peroleh, apakah sudah banyak atau belum, dan saya juga sebagai guru dapat memantau perkembangan siswa saya dalam proses pembelajarannya Bu Pak. Sangat luar biasa Bu Eli. Selain mengembangkan diri, selalu bersemangat ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu kekurangan-kekurangan pada saat tadi pembelajaran di kelas Bu? Cukup Pak. Oke, kalau begitu Ibu baik untuk beberapa hari ke depan apa yang Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas Bu? Sebelum berdiskusi dengan rekan sejawat ya Pak, baik di dalam sekolah maupun luar sekolah, melalui forum KKG Gugus Pak yang diselenggarakan di Gugus kita di Gugus Baros. Oh, seperti itu Bu ya. Mungkin dari beberapa yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira hal yang pertama Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan bisa diceritakan nggak Bu? Baiklah Pak. Hal yang pertama akan saya lakukan adalah merancang dan melaksanakan pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan jenis kelamin dan kemampuan siswa. Caranya seperti apa Bu? Kalau saya boleh tahu Bu? Caranya yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan di awal pembelajaran dan akan membagi menjadi 4 kelompok
yaitu yang pertama kelompok yang menjawab benar, dan yang kedua menjawab kurang benar, dan ketiga menjawab salah, dan yang terakhir yang keempat tidak benar, Pak. Baik, Ibu Eli. Ibu juga bisa membagi kelompok berdasarkan pemanfaatan media di kelas juga, Bu. Seperti kelompok ke-1 siswa yang bisa istilahnya menjumlah gitu ya dengan mengurang, atau bisa juga mengkali atau membagi, atau dengan istilahnya benda konkret ya Bu ya. Mungkin di kelompok 2 juga siswa bisa menggunakan alat ya seperti tubuhnya sendiri, bahkan bisa dikatakan untuk kelompok 3 juga siswa yang bisa menjawab dengan cerita atau gambar. Nah, mungkin di kelompok yang keempat, Bu, ini saran siswa yang bisa menjawab tanpa menggunakan benda konkret. Nah, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Yang saya akan lakukan ke depan pertama adalah akan saya lakukan membentuk kelompok siswa berdasarkan heterogen. Yang kedua, akan mengarahkan siswa menjawab secara mandiri, Pak. Yang ketiga, membuat papan prestasi. Dan keempat, melakukan evaluasi diri. Yang terakhir, kelima, berdiskusi dengan rekan sejawat. Saya akan melakukan yang diminta oleh partner saya untuk mengingatkan dan menuliskan di dalam buku agendaan harian, Pak. Bagus, Bu Eli. Mungkin Ibu sangat luar biasa tentang diskusi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu sudah melakukan diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat. Mungkin ya buat Ibu khususnya, umumnya mungkin buat siswa ke depannya. Terima kasih Bu Eli. Selamat bekerja kembali. Mungkin saya akan tutup diskusi ini. Untuk selebihnya mungkin Bu Eli bisa kembali ke kantor. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ada apa Pak Yana? Maaf Bu, sebelumnya boleh bercerita Bu. Mungkin saya ada sesuatu yang ingin diceritakan tentang siswa Bu. Silahkan Pak Yana, duduk di sini sambil ngobrol, ngopi. Ada kopi, mau kopi dulu Pak? Tidak usah Bu. Nanti aja Pak, sambil ngobrol aja ya kita diskusi. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ini Bu, sebelumnya saya ada permasalahan di kelas Bu. Ada anak siswa yang hampir sudah 2 bulan Bu, dia tidak masuk sekolah Bu. Wah, Pak Yana, baru tahu Ibu, apakah ada kabar dari temannya kenapa sampai 2 bulan itu tidak ke sekolah? Gini Bu, waktu itu saya sebelum hampir 2 bulan ini saya sudah coba menanyakan kepada temannya, bahkan saya juga sudah mencoba datang ke rumahnya dengan guru BK Bu, bahwasanya di rumahnya itu emang tidak ada siapa-siapa Bu, dan kebetulan anak tersebut itu emang posisinya itu tinggal dengan neneknya Bu, tidak sama orang tuanya, dan ternyata ketika saya telusuri anak tersebut itu orang tuanya sudah berpisah Bu. Oh begitu. Udah berapa kali Bapak mengunjungi ke rumahnya anak tersebut Pak? Kurang lebih udah ketiga kalinya Bu saya ke sana, hampir seminggu sekali saya ke sana mencoba, dan pada akhirnya alhamdulillah juga Bu, ketika saya mencoba untuk mengkorek lagi informasi kepada temannya yang lebih dekat, saya mendapatkan informasi bahwasanya anak tersebut emang dia datang ke sekolah gitu kan, tapi dia maksudnya gini Bu, dia berangkat dari rumah tapi dia tidak datang ke sekolah gitu Bu. Nah, kalau begitu harus diselusuri Pak Yana. Barangkali ada teman yang dekatnya. Kalau dari rumah pergi, berarti anak tersebut kemana? Ke sekolah tidak ada.
coba cari informasi dulu sebelum Pak Yana ketemu anak tersebut. Apakah anak tersebut sudah sekarang ada ke sekolah? Nah, alhamdulillah Bu, untungnya waktu saya berbicara dengan temannya yang rumahnya dekat, saya juga datang lagi ke rumahnya, saya bertemu dengan neneknya untuk yang ketiga kalinya Bu ya. Waktu pertama neneknya tidak ada, waktu kedua sama halnya dengan nenek juga tidak ada. Nah, yang ketiga kebetulan ketika saya datang ke rumah, neneknya juga ada, dan saya sempat ngobrol juga bahwasannya anak tersebut itu emang dia tinggal di rumah neneknya dan orang tuanya sudah berpisah. Mungkin karena hal-hal tertentu dia tidak datang ke sekolah hampir selama 2 bulan. Nah, bahkan saya juga sempat waktu itu datang dengan guru BK dan ngobrol juga Ibu, bahwasanya guru BK juga sudah istilahnya memberikan saran kepada saya bahwasanya kalau ini terus berlanjut kita serahkan lagi saja anak tersebut kepada orang tuanya Bu. Maaf juga, apakah saran tersebut itu masuk di akal atau seperti apa Bu? Jangan dulu Pak Yana, usahakan dulu. Kita kan baru mendatangi orang tuanya 3 kali. Nah, kan sekarang Pak Yana sudah bertemu dengan orang tuanya, sudah bisa dihubungi itu orang tuanya. Alhamdulillah sudah ada respon juga dari orang tuanya. Bagaimana kata mereka? Nah, ketika saya hubungi ke sana, alhamdulillah Bu, orang tuanya juga kaget ya Bu ya, melihat perkembangan anaknya seperti itu. Dia juga berjanji kepada saya, bahkan kepada guru BK juga pada saat saya ke sana. Kebetulan kita via telepon Bu ya, karena orang tuanya tidak ada, kita di sana. Dia akan lebih mengawasi lagi anaknya agar anaknya lebih rajin lagi Bu datang ke sekolahnya Bu. Anaknya setelah Pak Yana ada solusi sudah bertemu dengan orang tuanya, anaknya sudah masuk sekarang ke sekolah. Alhamdulillah Bu, semenjak itu anaknya emang suka ke sekolah sering, tapi dari 1 bulan ini mungkin tingkat bolosnya itu berkurang Bu. Kalau kemarin hampir bolos selama 2 bulan, sekarang mungkin dari seminggu cuma sekali Bu lah dia tidak masuk Bu. Alhamdulillah ya. Nah, usahakan Pak Yana harus mengetahui kenapa anak tersebut malas ke sekolah. Kalau misalnya dari rumah kan kemarin-kemarin pergi dari rumahnya ke sekolah, tapi ke sekolah tidak ada. Nah, cari tahu informasi ketidakhadiran ke sekolah itu si anaknya itu kemana? Bisa lewat temannya, jangan sampai kita yang mencari informasi pasti akan berbohong, anak itunya sering berbohong, tapi usahakan Pak Yana berusaha lewat informasinya, lewat temannya, cari informasi agar anak tersebut tahu kenapa dia tidak masuk ke sekolah dan apa kegiatan di luar kalau tidak sekolah itu. Takutnya nyatanya Pak, anak tersebut membawa temannya yang lain. Justru penyakitnya si anak itu harus diketahui kenapa dia tidak masuk sekolah sedangkan dari rumah pergi. Ada kegiatan apa? Takutnya ada hal-hal yang negatif dikerjakan oleh anak tersebut. Baik Bu, terima sudah kasih. itu Bapak melaksanakan seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu Bu, kemarin juga saya sempat menanyakan juga Bu ya kepada anaknya. Ternyata mungkin anaknya tidak terlalu istilahnya terlalu terbuka kepada saya Bu, dan alasannya juga klasik, masuk klasik di sini dengan entengnya anak itu bilang malas sekolah gitu kan. Nah, ketika saya menanyakan lagi hal tersebut, alasan malasnya kenapa, dia diam dan tidak bisa berbicara lagi Bu. Nah, mungkin kedepannya Bu, saya juga akan mengorek informasi lagi kepada teman-temannya, apakah ada yang tahu atau tidak ketika anak tersebut itu selama hampir 2 bulan dia tidak masuk ke sekolah Bu. Nah, selama 2 bulan kan sekarang udah ada masuknya anak itu tersebut cuma dalam 1 minggu 1 hari tidak hadirnya. Pak Yana, solusi apa Pak Yana yang telah dilalui oleh Pak Yana
untuk mengejar ketertinggalan belajar selama 2 bulan tersebut? Nah, untuk hal-hal tersebut, Bu, saya sudah konfirmasi juga kepada guru mapel mata pelajaran di kelas. Setiap guru mapel saya juga sudah menginformasikan bahwa halnya anak tersebut alhamdulillah sudah kembali lagi ke sekolah, dan saya juga sudah berbicara kepada guru mapel, tolong dibantu anak tersebut agar dia rajin lagi. Kalaupun masalah hal-hal tentang pembelajarannya tertinggal, saya juga sudah meminta izin juga kepada guru mapel agar anak tersebut istilahnya diberikan tugas ataupun pemahaman-pemahaman tentang pembelajaran-pembelajaran yang tertinggal untuk dipelajari lagi di rumah, Bu. Bagus Pak Yana, yang terpenting Pak Yana, anak itu sudah masuk ya, tidak kita putus sekolah. Yang penting anak itu masuk, kita sebagai guru terus memotivasi supaya tertarik untuk ke sekolah, untuk berangkat ke sekolah. Setelah di sekolah, anak itu merasa senang dan nyaman. Sebaiknya kita gunakan metodenya Pak Yana, kata Ibu, saran Ibu ya, pendekatan dari hati ke hati. Sebagai anak tersebut kita bukan untuk murid, tapi untuk teman. Kalau yang malas datang ke sekolah, pendekatannya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih atas saran serta masukannya. Insya Allah ke depan mungkin saya akan berbicara lagi dengan anak tersebut agar lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat juga untuk saya pribadi, khususnya mungkin umumnya untuk siswa tersebut, Bu. Nah, terima kasih Ibu juga Pak Yana. Ibu jadi tahu kondisi siswa di sekolah kita, bahwa sekolah kita ada yang selama 2 bulan tidak masuk sekolah. Dan alhamdulillah Pak Yana bagus, sudah mencari solusi sendiri, yaitu datang dengan berkomunikasi dengan orang tua. Baik, Bu. Ada lagi Pak Yana yang mau disampaikan? Permasalahan apa saja yang lainnya? Mungkin hanya permasalahan itu saja, Bu, di kelas saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Tidak, Pak Yana, sama-sama. Ibu justru dengan diskusi ini kita bisa berbagi pengalaman ya dengan Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Izin pamit, Ibu. Mari, Pak Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.